Bunda sudah menyanggunya? Insyaallah ya. Untuk menguatkan materi Ustazah Ira tadi, kita akan dengarkan kesimpulan dari Ustazah Wiwi Robiatul Adawiyah. Beliau saat ini sebagai asosiat happy counselor dan kesehatan mental. Kepada Bunda Wiwi Robiatul Adawiyah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Kecamatan Cidahu, yang terhormat Bapak Ketua MUI Kecamatan Cidahu, yang terhormat Ibu Ketua TP PKK Kecamatan Cidahu, yang terhormat Ibu Ketua TP PKK Desa Se-Kecamatan Cidahu, yang terhormat Ibu Ketua MTM Kecamatan Cidahu beserta jajaran pengurus Kecamatan Cidahu, para asatizah, ibu-ibu yang luar biasa yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tak lupa pula mohon maaf yang saya hormati pula pemateri kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Laila Khairunisa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan dengan berkumpul di sini, pulang kita dari sini mendapatkan ilmu yang manfaat yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik ibu-ibu sekalian, saya tidak akan banyak berbicara karena beri waktu ya. Saya di sini hanya ingin menguatkan apa yang telah tadi, menyimpulkan apa yang tadi telah disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa, Ibu Ira Fitriana. Seharusnya beliau itu tadinya berencana akan meeting Zoom langsung dengan ibu sekalian. Namun kita tidak mau ambil resiko karena terkendala sinyal Bu. Daripada nanti tidak jelas penyampaiannya, akhirnya kami bersepakat untuk menyampaikannya secara video. Baik ibu sekalian, tadi telah dipaparkan secara jelas oleh Ibu Ira. Apa sih itu emosi? Emosi itu apa? Emosi adalah kadar atau satu emosi yang kita miliki, rasa marah yang kita miliki yang sangat tinggi kadarnya. Ada kesal, ada sebel, benci dan sebagainya. Nah, emosi ini, rasa marah ini adalah kadar yang paling tinggi, tingkatannya paling tinggi di antara emosi-emosi yang lain yang ada dalam diri kita. Dan kalau itu terus-menerus ada dalam diri kita, efeknya akan sangat bahaya sekali bagi anak-anak kita. Karena apa? Tadi telah dijelaskan, dengan kita marah, dengan kita ini apa? Kita akan membunuh sel-sel otak yang ada dalam diri anak kita. Nah, maka dari itu, setelah itu, bagaimana sih cara kita mengatasi masa marah? Mungkin kita ya namanya habit sebagai seorang ibu ya, ibu-ibu apalagi rasa marah itu. Tapi apa? Semua itu bisa terkendali, semua itu bisa diatasi dengan cara apa? Dengan cara yang positif. Kita senantiasa mengendalikan diri kita untuk senantiasa mentransferkan diri kita dengan energi-energi positif, mengeluarkan energi-energi positif yang ada dalam diri kita. Berikut beberapa langkah yang kita bisa kita bisa lakukan untuk apa? Untuk memberikan energi positif dalam diri kita. Yang pertama itu sekalian, ketika kita direndung rasa marah, rasa kesal, rasa marah, rasa kesal yang berlebihan, apa? Atur nafas kita. Kita ambil nafas kita pelan-pelan, kita tenangkan dulu. Kita menjauh dulu deh. Jangan langsung aja gitu. Kita tenang dulu, kita ambil nafas. Ambil nafas. Setelah itu, setelah kita merasa tenang, kita bisa tenang. Kita bisa kendalikan pikiran kita, jangan sampai karena rasa marah, jangan sampai rasa marah kita mengendalikan pikiran kita. Nah, itu apa? Kita cooling down. Kita ambil nafas dulu. Nanti akan ada trik-triknya bagaimana cara mengendalikan nanti itu. Makanya sabar dulu, tenang dulu, nanti semua prosesnya akan terjawab melalui pelatihan ini insya Allah. Kemudian setelah itu, setelah kita naik nafas, kita tenang, kita sambil berpikir, kita temukan
Apa sih alasan yang menjadi kita marah? Kita sambil pikir-pikir, kita fokus, apa tadi awalnya saya salah ya ngasih pengertian ke anak? Apa dari sayanya atau gimana ya? Karena kan tidak semua orang bisa memahami apa yang cara ngomong salah. Kita pikir apa sih yang menjadi penyebab kita marah? Kita tenangkan diri kita ini sambil kita atur nafas, tapi kita sambil mengendalikan pikiran, tapi kita berpikir apa yang menjadi penyebab kita marah. Kemudian selanjutnya, setelah kita tenang, setelah kita tidak tahu penyebabnya, kita tenangkan diri dulu sebelum kita berbicara. Karena apa? Kalau kita berbicara masih berapi-api belakang diri, itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita tenangkan diri setelah kita tahu, kita tenang, kita tahu penyebab masalahnya, kita tenangkan diri sebelum berbicara. Oke, tenang, sudah tahu masalahnya, sudah ini kita tenang dulu, bagaimana kita berbicara dan lain sebagainya. Oke. Agar apa yang kita ucapkan tidak akan menyakiti hati orang atau tidak akan kita sesali di kemudian hari. Selanjutnya, setelah itu kita datang. Kalau memang kita bisa mengekspresikan diri kita, bagaimana cara menyampaikannya? Kalau misalkan orang tidak dengan muka mimik tegas, kata-kata yang tegas, yang lain yang bisa terkontrol dan bisa dipahami oleh anak-anak kita dengan tidak cara berteriak. Nah, kemudian yang terakhir nih ibu-ibu sekalian, jangan simpan dendam di dalam hati karena ini yang bahaya. Kalau kita tidak bisa merenam dendam, berarti itu selamanya kita tidak akan bisa menghilangkan rasa emosi dalam diri kita. Karena apa? Semua penyebab emosi dalam diri kita ini ujung pangkalnya. Tadi seperti yang Ibu Ira bilangkan, tanamkan terus rasa syukur dalam diri kita. Otomatis kalau kita ini rasa dendam dalam diri kita pun akan hilang dan apa? Dan kita akan bisa mengontrol diri kita. Kita akan bisa lebih bijaksana dalam menghadapi anak-anak kita. Oke, ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan setelah ini kita bisa menjadi ibu-ibu yang salihah, yang senantiasa bisa menahan emosi diri kita, mendidik generasi-generasi kita menjadi anak yang solih dan salihah sesuai dengan harapan kita semua.